Semoga tetap dalam kondisi yang terbaik. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti lomba menulis yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan pendidikan warga dari Solo. Ya, sebetulnya banyak event menulis, lomba-lomba menulis yang saya ikuti, tetapi kenapa event yang ini layak saya ceritakan, karena ini event yang paling baru yang saya ikuti. Yang pertama itu, yang kedua karena hadiahnya lumayan fungsional. Baiknya kita simak video unboxing hadiah dari Yayasan Pendidikan Warga yang sudah saya terima kemarin. Silahkan disimak. Jangan lupa subscribe, like, pilih. Selamat pagi. Tadi malam saya mendapatkan paket hadiah menulis dari Yayasan Pendidikan Warga Surakarta. Kita akan membuka unboxing. Saya sudah menyiapkan lipis, lalu paketnya safety sekali, mudah-mudahan bisa.
Terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Warga atas hadiah luar biasa ini berupa laptop dalam lomba menulis esai dalam rangka ulang tahun Yayasan Pendidikan Warga yang ke-117. Mudah-mudahan hadiah ini dapat bermanfaat, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kebaikan, untuk hal-hal yang baik. Sukses selalu, semoga berjumpa kembali dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Salam. Jadi begini dulur, saya tidak sedang ingin bersombong ria, tidak sedang ingin berpamer, tetapi apa susahnya, apa salahnya, apa ruginya saya berbagi sedikit tips trik tentang lomba-lomba kepenulisan. Siapa tahu dari para penonton, dari para subscriber, daripada viewer bisa mengambil sedikit pelajaran dari pengalaman saya pribadi. Oh ya, sekali lagi, jadi saya juga punya buku tentang cara isi menulis esai, panduan praktis menulis untuk para guru. Di sini lengkap. Bukunya menurut saya jika membutuhkan atau berkenan bisa order di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Sebelum mengikuti lomba penulisan, tentunya kita harus mencari informasi tentang lomba itu. Dari mana? Ya, kita bisa mencari di Google atau langganan blog-blog tentang lomba-lomba kepenulisan, media-media sosial gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui tentang lomba yang kita minati, maka langkah berikutnya adalah kita membaca dengan seksama apa saja syaratnya, temanya apa, alur mengikuti lombanya bagaimana, tanggal-tanggal pentingnya berapa saja, itu yang harus diketahui. Kemudian yang ketiga, jika kita sudah paham aturan, maka langkah berikutnya adalah kita mulai mencari ide untuk tulisan kita. Tapi ingat, harus sesuai dengan tema lomba yang diselenggarakan oleh panitia lombanya. Kita harus menyesuaikan tema. Kemudian kita mencari bahannya apa saja. Banyak, kita mencari, kita punya koleksi-koleksi buku misalnya di rumah yang sesuai dengan bakat minat kita, mencari di Google, tanya teman, diskusi, jadi forum-forum diskusi dengan di komunitas-komunitas penulis, itu penting untuk menambah wawasan kita. Setelah itu, langkah yang keempat adalah menyusun kalimat, menyusun draft tulisan kita. Tulis draft. Setelah itu kita lakukan pemeraman, kita endapkan barang
berhentikan sejenak. Jangan lupa sesuai dengan deadline tadi. Setelah tanggal-tanggal penting kita ikuti, setelah draft jadi, setelah dilakukan pengendapan, kita lakukan editing awal, editing tata bahasa, sumber rujukan misalnya yang valid. Itu usahakan menulis dengan kalimat dan gaya bahasa kita sendiri. Setelah itu kita lakukan cross check sekali lagi, kemudian kita kirimkan apa yang diminta panitia. Misalnya dalam format Word, misalnya kita kirim format Word, harus dikirim via email, misalnya dikirim via email atau dikirim lewat Google Form, misalnya Google Form. Ikuti saja, sudah manut. Setelah selesai kita kirim, langkah selanjutnya adalah berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tapi jangan lupa, tanggal penting berikutnya adalah tanggal pengumuman. Selalu pantau media pengumumannya, bisa media sosialnya misalnya, atau websitenya, harus selalu dipantau, karena tidak jarang pengumuman itu mengalami perubahan tanggal, perubahan waktu karena satu lain hal gitu ya. Setelah usaha kita lakukan, hari pengumuman sudah sampai, hari pengumuman sudah datang, kok ternyata nama kita belum masuk misalnya, yaitu bersyukur saja kita masih bisa mengikuti event tersebut. Untuk bahan koreksi diri, evaluasi apa yang belum cocok, apa yang mesti diperbarui. Jadi tetap semangat, tetap belajar, tidak mengenal lelah, apalagi yang masih muda-muda tuh menuangkan ide tanpa mengenal lelah.